bermain menjaring ikan. Ayo mengamati. Di dekat rumah Ali ada kolam renang. Hampir setiap hari Minggu, Ali bersama teman-temannya bermain di kolam renang. Hari ini, mereka asik bermain menjaring ikan. Mereka bermain di kolam yang dangkal. Dalam permainan menjaring ikan, terdapat gerakan berjalan di air. Dalam melakukan gerakan berjalan di air, posisi punggung dan bahu harus tegak, supaya otot perut bekerja dengan baik dalam menahan tekanan air. Kedua kaki melangkah seperti saat berjalan biasa. Sekarang, ayo mencoba. Ayo lakukan permainan menjaring ikan di kolam renang bersama teman-temanmu. Setelah bermain menjaring ikan, Ali dan teman-temannya duduk di tepi kolam. Ali bercerita tentang dongeng ular dan tikus. Ayo membaca. Bacalah dongeng fabel di bawah ini dengan membagi 3 peran, yaitu sebagai pencerita, ular, dan tikus. Perhatikan, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Fabel adalah cerita yang menggambarkan watak manusia yang diperankan oleh tokoh hewan. Di dalam fabel terdapat tokoh, pelaku dalam cerita, yaitu hewan. Watak, sifat dari masing-masing pelaku cerita. Pesan moral, perbuatan-perbuatan baik dalam cerita yang dapat dijadikan contoh kehidupan. Sekarang, perhatikan dongeng fabel kecerdikan menumbuhkan kebaikan yang akan diperankan oleh Tono, Tini, dan Tony. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Hai ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini, ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Hai tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu. Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tunggu dulu, ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku,
Kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini. Tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati. Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri? Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri? Ular mengangguk, tanda mengerti. Baiklah, kalau begitu, maafkan aku. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia. Kemudian beranjak mencari makan bersama-sama. Sekarang, ayo berdiskusi. Diskusikan sikap kebersamaan yang dilakukan oleh ular dan tikus. Tuliskan hasil diskusi kalian. Misalnya, sikap kebersamaan yang dilakukan oleh ular dan tikus adalah mereka memutuskan untuk berteman dan mencari makan bersama-sama. Sekarang ayo menulis. Coba kamu tulis nama temanmu yang membacakan dongeng tersebut berdasarkan nomor urut presensi. Kamu juga dapat mengelompokkan teman-temanmu berdasarkan siswa yang menggunakan kacamata dan tidak menggunakan kacamata. Kamu juga dapat mengelompokkan teman-temanmu berdasarkan siswa yang berbeda jenis rambut. Selain pengelompokan berdasarkan perbedaan tersebut, dapatkah kamu melakukan pengelompokan berdasarkan perbedaan yang lain? Coba amati teman-temanmu. Tuliskan hasil pengamatanmu. Ini adalah contoh hasil pengelompokan berdasarkan tinggi badan. Hasil pengelompokan berdasarkan warna kulit. Sekarang ayo berdiskusi. Diskusikan sikapmu terhadap teman yang berambut keriting dan berambut lurus. Tulis hasil diskusi kalian. Misalnya, sikapku terhadap teman yang berambut keriting atau berambut lurus adalah tetap berteman dengan rukun, menghargai dan tidak mengejek. Tetap berteman dengan baik karena perbedaan itu indah.